Kita mulai ya pembahasan mengenai pembukaan yaitu muqaddimah sifatul huruf. Jadi, apa itu sifat huruf? Apa itu sifat dulu ya? Sifat, kalau secara bahasa artinya maqama bi syai'in minal ma'anil hissiyah awil ma'nawiyah. Maksudnya apa-apa yang melekat pada sesuatu baik itu dari segi indrawi kayak sesuatu yang biasa dirasakan, misalnya bisa melihat, merasa dingin gitu ya. Merasa pokoknya itulah sifat ataupun maknawi yang menjadikan ciri-ciri terhadapnya. Contohnya dia tinggi, dia kurus, dia gemuk. Nah, itu sifat secara bahasa. Adapun sifat secara istilah yaitu secara ilmu tajwid maksudnya adalah cara yang nampak pada suatu huruf saat keluar dari makhrajnya yang dengannya ia bisa dikenali. Contohnya kayak jahar, hamas, syiddah, qalqalah, dan lainnya. Jadi intinya sifat ini adalah cara untuk membedakan bagaimana pengucapan huruf tersebut. Karena kalau kita cuma sekedar belajar makhraj, itu tuh nggak cukup. Karena kan di dalam makhraj juga ada satu sifat, ada satu makhraj yang tempatnya sama misalnya. Tapi kan pengucapannya beda-beda. Nah, cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya itu dengan sifat. Nah, sifat dalam bahasa Arab ini banyak sekali. Banyak sekali ya. Baik. Jadi, apa nih faidah kita mempelajari sifat huruf ya? Apa faidahnya sih? Pertama, kita dapat membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Walaupun makhrajnya sama, tapi kita bisa membedakan suaranya dengan sifat tersebut. Kayak huruf to dan dal dan ta itu satu makhraj kan. Ujung lidah bertemu dengan pangkal ya, pangkal atau ya pangkal gigi seri atas ya, di atasnya itu. Cara ngebedainnya kan sifatnya. Huruf to tebal, huruf ta tipis, huruf dal punya qalqalah ya, beda. Cara membedakannya sifatnya. Nah, itu faidah pertama. Nah, faidah kedua apa? Faidah kedua, untuk mengetahui lemah dan kuatnya suatu huruf. Terus kita tahu, apakah huruf itu boleh diidghamkan atau enggak, ya. Jadi, kita tahu nih tingkatan kekuatannya si huruf ini, dia hurufnya kuat nggak, hurufnya lemah nggak, atau kita bisa tahu kalau kita mau mengidghamkan sesuatu, kan kita sesuaikan dengan sifatnya. Nah, jadi kita tahu. Terus yang ketiga, faidah mempelajari sifat huruf yaitu dapat membaguskan atau memperbaiki, pengucapan huruf. Bahkan apa, eee, menyempurnakannya. Jadi kita bisa membaguskan bacaan kita lebih baik lagi gitu. Walaupun makhrajnya sama, tapi kita bisa membedakannya dengan sifatnya. Nah, sifat di sini terbagi 2 ya. Baik, Muna mau kasih pembukaan yang lain ya. Jadi di sana tuh ada pendapat para ulama tentang jumlah sifat ya. Ada perbedaan ulama mengenai jumlah sifat. Di sini sebutin nggak ya? Oh, nggak disebutin di sini ya. Oh, nggak ada. Jadi pendapat pertama itu pendapat dari Imam Muhammad Ibnu Jazari. Berpendapat ada 17 sifat huruf katanya. Itu kata Imam Ibnu Jazari, ada 17 sifat huruf. Kalau kata Imam Asy-Syakhawi dan Imam Asy-Syatibi berpendapat ada 16 sifat huruf. Kalau kata Imam Maki berpendapat ada 44 sifat huruf. Banyak banget ya, jangan-jangan setiap satu huruf dihitung satu dan setiap hurufnya ada disebutin sifatnya ya, jangan-jangan. Sebanyak itu, Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke pembagian sifat. Taqsimus sifat, yaitu maksudnya adalah pembagian sifat. Di sini pembagian sifat terbagi menjadi 2. Ada sifat zatiyah, ada sifat ardiyah. Kita pernah bahas
mengenai sifat ini di awal pembukaan ilmu tajwid ya, ada yang bertanya waktu itu siapa, ukhti siapa tuh, bertanya, "Apa nih perbedaannya sifat dzatiyah, ardhiyah itu maksudnya seperti apa?" Nah, kita sudah masuk nih pembahasannya. Jadi sifat lazimah atau sifat dzatiyah, yaitu sifat yang ini ya, apa nih, hakul huruf ya, hakul huruf, ingat ya, ada di matanya kemarin di pembukaan ilmu tajwid. Jadi sifat yang selalu menyertai huruf, ya, sifat yang selalu menyertai huruf nih, hakul huruf ya, sifat yang nggak akan pernah berpisah dari huruf tersebut ya. Eee, jadi sifat itu selalu ada. Nah, sifat ini tuh terbagi 2 lagi nanti, ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, terus yang kedua adalah sifat ardhiyah. Sifat ardhiyah itu mustahakul huruf ya, mustahakul huruf. Nah, sifat ardhiyah ini sifat yang tidak selalu menyertai huruf tersebut. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kayak tafkhim, tarqiq pada huruf ro ya kan. Ro kan kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, sesuai keadaannya. Nah, itu ya dinamakan sifat ardhiyah, mustahakul huruf. Tapi kalau dzatiyah dia selalu ada, kayak misalnya qalqalah. Kan dal sukun pasti qalqalah, jim sukun pasti qalqalah ya kan. Sifat yang nggak akan pernah tinggal sifatnya itu. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang membuat sifat qalqalah nggak dibaca, itu lain lagi nanti ceritanya ya. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata di dalam matannya, "Sifatuha jahrun wa rikhum mustafil, munfatihum musmatatun waddidda qul." Jadi sifat-sifat huruf yaitu jahr, rokhawah, istifal, infitah, ismat, dan lawan-lawannya yang juga ada 5. Kalau misalnya sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, nah di sini ya. Nah ini nih, nanti ana murojaah lagi. Nah ini sifat dilihat dari kuatnya huruf dan lemahnya. Jadi huruf itu ada yang kuat, ada yang lemah ya. Nah, ini urutannya nih, ada sifat yang kuat, sifat yang lemah, ada sifat yang dia tidak kuat, tidak lemah, mungkin tengah-tengah ya. Hmm. Nah di sini, sifat dilihat dari segi kekuatannya. Sifat yang kuat itu ada 11 katanya, sifat yang kuat ada 11. Itu ada jahr, syiddah, al-isti'la, al-itbaq, as-shafir, qalqalah, al-inhiraf, at-takrir, al-istitalah, at-tafashshi, al-ghunnah, ya. Nanti pengertiannya dibahas ya, sekarang masih pengenalan aja dulu. Terus sifat yang lemah ada 6. Sifat yang lemah ada berapa? Ada 6. Ada al-hams, ada lin, ada istifal, ada infitah, ada rokhawah, ada al-khofa namanya. Itu sifat yang lemah. Kalau sifat yang dia tidak termasuk ke dalam sifat yang kuat atau lemah ada 3. Ada ismat, ada idlaq, ada bainiyah, yaitu tawassut, yaitu antara syiddah dan rokhawah ya, nanti bahas. Nah ini katanya sifat ismat dan idlaq ini tidak termasuk, katanya ada yang bilang, ulama bilang tidak termasuk ke dalam sifat huruf tajwid karena ini itu masuknya ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang berada di dalam kaidah bahasa Arab ya. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab tahu apa itu ilmu sorof ya. Katanya ini tuh sifat ismat dan idlaq ini nggak ada pengaruhnya sama pengucapan huruf katanya begitu. Jadi ada sebagian ulama yang tidak membahas sifat idlaq dan ismat ini. Mungkin kita nanti akan bahas sedikit ya biar antum tahu. Nah, di sini barulah pembagian sifat. Ini sifat yang hakul huruf ya, yaitu sifat lazimah atau sabitah atau dzatiyah. Ya, namanya banyak. Intinya sama, maknanya itu sama. Bahasa Arab itu seperti itu ya, luas sekali. Sifat yang di mustahakul huruf ini, sifat apa tadi? Dzatiyah, ada 2, dibagi 2. Ada sifat yang memiliki lawan, sifatul laha dhid, itu sifat yang memiliki lawan, dan sifatul laisa laha dhid. Laisa itu tidak memiliki ya, atau selain. Sifat yang tidak memiliki lawan atau selain yang memiliki lawan. Maksudnya apa sih ada lawan-lawannya ya kan ya? Oke, kita pengenalan. Sifat yang memiliki lawan itu ada, kalau nggak salah 10 kita hitung. 10 atau 15 ya, atau 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Benar 10 ya. 10. Ini tulisannya adalah maksudnya lawannya. Didduhu lawannya gitu. Jadi sifat pertama dan adalah al-hamsu, lawannya al-jahru, ar-rakhawah, lawannya asyiddah. Nah, di antara rakhawah dan syiddah itu ada tengah-tengahnya namanya tawassut gitu. Nanti al-istifal lawannya al-isti'la. Ini penting nih. Al-infitah lawannya al-itbaq. Al-idlaq lawannya al-ismat. Apa nih? Nanti dibahas ya. Pelan-pelan. Salah. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan. Laisa laha dhid. Sifat laisa laha dhid. Sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau nggak salah ada 8 gitu. Atau 9 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar 9 ya. 9. Ada as-safir, ada qalqalah, ada alim, ada inhiraf, ada takrir, tafashi, al-istitalah, al-khafa, al-ghunnah. Itu sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ini udah pembahasannya ya. Pembahasan apa itu sifat-sifat. Baik, nanti kita bahas lagi karena kita cuma pembukaan. Baik, sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.